Ini sangat munafik. Boleh kamu main-main di sini. Bang Faisal tahan dulu. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. Tolong ya. Kamu jangan nyindir. Bang Faisal tahan dulu. Klarifikasi sekarang di luar sana. Tuh, sifat Refli Harun dan kawan-kawan ini kekanak-kanakan. Saya agak kesal. Bagaimana kita mau memperjuangkan kebenaran sebuah ijazah yang kita anggap palsu, kalau cara-cara kita dengan kemunafikan, dengan kebohongan, saya nggak suka. Oke, baik. Jangan di dalam ruangan kelihatan kekanak-kanakan, tapi keluar dari ruangan jadi hero. Saya nggak mau. Oke. Udah. Ya. Sal, sini Sal. Saya selesai faktanya ya. Bajingan itu tidak jujur. Oke, Bang Faisal tahan dulu. Tahan dulu. Faisal. Anda Tahan jangan Bang perintah Faisal, gubernur manfaatkan. tadi saya sudah ingatkan ketika kita Manfaatkan jeda. apa, Sal? Oke, Saya Bang manfaatkan Refli. apa? Anda Makanya 4 bulan ini saya diam. Ini bilang palsu, ini bilang asli. Boleh dong saya diam. Oke. Tapi kalau datang dengan semangat ideologi radikalisme, terorisme yang mengusung semangat-semangat kekerasan, maka dia tabrakan dengan semangat Pancasila. Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Sal. Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda main kayak preman. totally incorrect Anda itu. Incorrect Anda itu. Preman Oke, kamu. oke, baik, Allahu Akbar. baik. Ya, saya jelaskan nih biar Undang Anda. saya di Kita situ sesaat ada ya, pejabat Bang Faisal, negara, Bang kita Refli. mau bersedia Baik. untuk menyelesaikan Sudah, masalah. kita Anda mau kembali sesaat. manuver. Tetaplah bersama kami. Duduk dulu, silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Baik. Terima kasih. Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan, Sal. Sama orang bohong saya. Silakan pamit Sal. Saya punya Silakan. bukti saya. Silakan pamit Sal. Ada Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Itu klarifikasi. Oh iya, sudahlah nih kalau gitu Saya salaman bilang kita. tadi ini kayaknya Enggak, saya Enggak mau sudah. nanti di segmen berikut. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Tonton video ini sampai dengan selesai. Kita akan saksikan bagaimana perdebatan antara Faisal Assegaf dan juga Refli Harun. Keduanya ini adalah mitra atau sahabat dari teroris Tiva, Roy, dan Rismond. Nah, di salah satu stasiun televisi mereka ternyata terjadi perdebatan. Pasca kemudian konferensi pers yang dilakukan oleh Ahmad Khozinuddin yang kemudian nampaknya sedikit menjelekkan Refli Harun dan juga Faisal Assegaf. Oke, akhirnya begini guys ya. Sebelum lanjut nih, Tuhan akhirnya membuka bahwa orang baik seperti Pak Jokowi semakin diangkat derajatnya, sementara orang yang memfitnah dan menghina mereka Pak Jokowi, yang terjadi sama mereka adalah justru pertikaian. Allah pertontonkan semua. Oke, tanpa berlama-lama kita tonton video ini. By the way, kalau kalian baru saja bergabung dengan kanal YouTube ini, langsung di-subscribe, share kalau dianggap bermanfaat, komentari apa yang perlu kita diskusikan bersama. Ini ya. komunikasi yang harus saya luruskan dulu sebelum diskusi itu berlangsung lebih jauh. Memang itu pertimbangan kesepakatan dua pihak. Antara saya kan di dalam. Dan kita diundang itu personal-personal. Oke. Bukan satu kelompok yang ada ketuanya nggak ada. Dan saya yang melakukan dorongan proses dialog itu. Karena itu di tempat saya, di kantor saya. Oke. Kesepakatan itu memang diputuskan bersama antara Roy, Tiva, dan pihak tim reformasi Polri. Secara etika memang tidak bisa tersangka dihadirkan dialog. Mereka punya pertimbangan lain, sama dengan Anda tuan rumah kan. Bung Faisal kalau mau datang di sini batasan bicara cuma setengah jam, saya harus ikut dong. Kesepakatan itu dua pihak kan. Oke, sebelum lanjut ya, ini Bang Faisal di sini. Kalau kalian pergi ke Garuda TV, itu komentar-komentar di bawahnya tertulis, wah Faisal sudah dapat komisaris, Faisal sudah jadi termul. Karena terlihat sekali bagaimana konflik Faisal dengan orang-orang di sini. Anda akan saksikan terus. Bahkan tim reformasi Polri memberi ruang. Boleh Anda ikut di forum ini, tapi bisa duduk di belakang saja. Nah, tetapi forum itu kemudian diprovokasi oleh Refli Harun secara sepihak. Pecah kongsi. Pecah kongsi. Oke. Yang menganggap dia sebagai ketua di sana. Siapa ngangkat dia ketua? Nggak ada. Refli Harun. Hajar Bib Faisal.
Oke. Semua berkedudukan sama. Oke. Kemudian Refli Harun itu all out tanpa perundingan dengan kawan-kawan, meninggalkan kesan satu sifat Refli Harun dan kawan-kawan ini kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Aku suka ini ya bahasanya Bang Faisal ini. Ini kejujuran guys ya. Ini orang ini sebenarnya kalau dia sudah mau memperjuangkan sesuatu dan memang betul-betul dianggap benar, itu bagus guys. Karena kemampuan retorika dan juga bahasanya yang betul-betul apa ya, pokoknya masuk ke relung jiwa. Cuma kadang-kadang ini orang juga agak offside dan juga ya berlebihan gitu kan, apalagi kalau tuduhan-tuduhan yang sebenarnya nggak nyambung ya kan. Tapi udahlah, dalam konteks ini kan kelihatannya benar banget gitu. Saya undang Anda ke satu tempat, kemudian sampai ke sana saya bubarkan acara itu. Apa etika saya? Itu tidak bijaksana dan dewasa. Iya. Kemudian setelah keluar, mendistorsi informasi. Nah, mendistorsi informasi. Betul tuh. Jadi memang Refli Harun keluar bersama teman-teman. Kami walk out, kami keluar ya. Karena kami melihat ada Otto Hasibuan di sana. Aduh, karena kami disuruh masuk tapi dibolehkan masuk tapi ternyata hanya bisa diam dan duduk di belakang. Wah, kami sepakat dengan teman-teman, kami WO gitu. Wih, padahal diusir sih sebenarnya. Cuma betul katanya Bang Faisal, ada distorsi yang mereka lakukan. Oke, kita dengarkan lagi. Saya agak kesal. Bagaimana kita mau memperjuangkan kebenaran sebuah ijazah yang kita anggap palsu, kalau cara-cara kita dengan kemunafikan, dengan kebohongan, saya nggak suka. Oke. Terbongkar akhirnya. Nah, ini Bang Faisal agak sadar sudah ya. Bagaimana mungkin mau membongkar apa yang kita duga ijazahnya Jokowi itu palsu, tapi dengan cara kemunafikan, kebohongan. Nah, ayo kalian pendukung-pendukungnya Tifa Roy Rismond, sadar guys, sadar. Bukan tulis Faisal sudah dapat komisaris, bukan tulis Faisal ini sudah menjadi termul. Dia justru sudah mau mengundang kalian semua untuk menyadari semua ini guys. Kita dengarkan sekali lagi. Baik. Dan saya nanti kalau pada persoalan ini perlu diungkap, saya minta video kok. Bisa saya minta CCTV. Nah, Jangan di dalam ruangan kelihatan kekanak-kanakan, tapi keluar dari ruangan jadi hero. Saya nggak mau. Oke. Mestinya mereka bertahan, ataupun mereka keluar, mereka juga menghargai kami di dalam. Baik. Karena kehadiran itu kesetaraan, egaliter. Bang Faisal sudah melihat bahwa memang pola gerakannya Tifa Roy Rismond ini pola kekanak-kanakan, sering main framing ya. Itu seharusnya orang-orang yang di dalam coba satu persatu ya. Coba mulai lihat lagi betapa mereka ini sebenarnya bukan peneliti gitu. Benar-benar politis. Baik Bang Faisal. Bang Faisal Saya tahan. garis bawahi dulu. Tidak ada satu pernyataan pun memediasi antara pengacara Jokowi, Roy Surya dengan Jokowi, nggak ada. Oke. Ini ketinggian, ini terlalu GR. Ya ketinggian. Yang kami bicara itu melanjutkan proses mediasi untuk menggugurkan status tersangka mereka di Polda. Wah, ini ngeri juga. Mau melanjutkan semua itu untuk menggugurkan status Polda. Wais, jangan bisa begitu bang ya. Tapi boleh, ini niat bagus kayaknya. Niat bagus untuk bagaimana sekaligus mau memastikan bahwa mereka sebenarnya salah gitu. Jangan dibilang jadi tersangka. Kenapa? Karena memang mereka itu bakal dipenjara guys. Salah itu. Baik, Bang Ada Faisal. salah tangkap ini. Baik. Bang Faisal tahan dulu ya, kita harus jeda sejenak. Dan kita juga sambil menunggu. Tersangka tiba-tiba tidak boleh datang. Padahal asbabun nuzul dari forum ini adalah awalnya adalah membicarakan kasus mereka. Kalaupun ada tema, Ya, oke? ya, Oke. bukan. Ya, saya punya CCTV di kantor kok. Iya, Ketahuan kan bohongnya Refli. ketika kita mau menghubungi itu kan hubungin ke udahlah, kita nggak usah itu, kita ngomong aja tentang ke Komisi Reformasi Kepolisian kan Kan itu kan. difokuskan pada 3 orang itu. Oh, Baca lagi tadi Anda punya undangan itu. Setiap yang diundang itu bicara siapa. oh iya, memang benar, memang tidak fokus. Nah, ini salah.
kalau ada yang bilang bahwa fokusnya Kan 3 orang, dia ngeles, nanti ada CCTV saya. Jangan ngeles. Memang profesor ngeles Refli Harun ini akhirnya dibilang. Oke, ada CCTV guys. bro, Kantor saya, bro, bisa merunut pembicaraan gini, itu Sal, bermasalah. Tunggu, Bang Andi Azwan itu senyum-senyum gigit lidah kayaknya beliau. Sal. Ya, siapa yang bilang difokuskan 3 orang? Saya kan sudah tunjukkan tadi kan, semua orang bicara. Oke, right? Ih, Refli Harun ini bilang siapa yang mau fokuskan 3 orang. Tadi sebelumnya dia bilang kita akan fokuskan 3 orang ini. Ini gimana sih? Muter-muter. Nanti sudah dibantah oleh si Faisal, baru muter lagi. Memang raja ngeles. Oke, right? Nah, lalu kemudian ketika ternyata Kata RRT difokuskan itu ditarik dulu, tidak difokuskan. Itu kan Nah, ketahuan langsung sama Faisal Assegaf di-cut. Kata fokuskan itu dihilangkan dulu. Karena dia kan bilang tadi, difokuskan 3. Habis itu Refli Harun bilang lagi, oh siapa yang bilang difokuskan? Ini kan ada memang ini, raja ngeles. Sama dengan waktu dia dengan si topi miring itu. Walhasil ini, dia dapat duit dari hasil YouTube setelah ngeles-ngeles dan menghina-hina orang. Ini, dia kasih makan anak istrinya, keluarganya dengan duit menghina orang. kata difokuskan itu ditarik dulu, tidak difokuskan. Itu kan ragam pendapat diam ya, guys. masing-masing. Oke, tunggu ya Bang Faisal. Tidak ada persetujuan untuk mengangkat Anda ketua. Bang Faisal sebentar ya, kita dengarkan dulu dari Bang Refli ya. Jadi, Karena ini begini Mbak. nah gini, saya selesaikan dulu. Nanti saya akan selesaikan dulu Saya begini faktanya. yang kemudian menyasar opini kita tuh nggak bagus. Udah. Ya. Sal, sini Sal. Saya selesaikan Gaya faktanya politik ya. bajingan itu tidak jujur. Oke, Bang Faisal tahan dulu, Ngomong tahan apa? dulu, tahan dulu. Faktanya ya. Bajingan itu tidak jujur. Oke, Bang Faisal tahan Kita dulu. dengar sekali lagi. Kan Saya faktanya. begini yang kemudian menyasar opini kita tuh nggak bagus. Udah. Ya. Sal, sini Sal. Saya Gaya selesaikan politik faktanya ya. bajingan itu tidak jujur. Refli Harun dibilang bajingan. Jujur. Oke, Bang Faisal tahan dulu, Ngomong tahan apa? dulu, tahan dulu. Faisal. Anda Tahan dulu. jangan Bang pintar Faisal, pintur manfaatkan. tadi saya sudah kita. ingatkan ketika kita Manfaatkan jeda. apa, Sal? Oke, Saya akan Bang Refli. manfaatkan apa? Anda Anda kok sadar heran? nggak Anda bikin opini seolah-olah kita yang bertahan di situ itu? Yang bikin opini siapa? Saya Anda lihat mengatakan. media. Loh, media yang mengutipnya Tidak apa, fair. Sal? Kok Baik, nggak Bang fair Refli, gimana? Bang Faisal, Saya saya ingatkan mengatakan. sekali lagi Anda pembicaraan. kalau kita- RR Anda Oke, buka dulu dari baik, awal. Baik, Iya. pemirsa kita jeda sejenak. Jeda. Hostnya kesulitan. Oke, lanjut Om. Om berdua lanjut. Ini. Di saat Jokowi lagi jalan-jalan ke Singapura, diberikan kehebatan, diberikan ruang, diberikan spasi sebagai tokoh yang hebat, ya. Orang yang menghina dan memfitnah, mencaci maki dia, merendah-rendahkan dia di ibu kota atau di negara Republik Indonesia ini, mana yang terjadi adalah mereka saling debat. Itu tuh Allah pertontonkan itu, guys. Kalau RRT Indonesia kita tidak akan segera kembali sesaat lagi. Oke, tetaplah bersama kami. Oke, saya Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Indonesia Kita. Tadi kita sudah dengarkan perspektif dari pihak-pihak yang turut hadir dalam audiensi. Bang Faisal, saya akan ke Bang Faisal lagi nanti. Debat terus. Tapi saya berikan kesempatan sekarang ke Bang Jamada dulu. Saya juga harus dengar dari perspektif Bang Jamada. Oke, Ya, tapi Bang Jamada, faktanya. Bang Refli, Saya Bang tolak mediasi. Faisal. Siapa bilang tolak mediasi saya? Baik, ini saya juga harus dengarkan dari Bang Jamada. Baik. Bang Refli, Bang Faisal, kita tidak akan mulai lagi. Kita tidak akan mulai. Ini Harun nggak pernah bilang tolak mediasi. Baik, Bang Refli, kita terima. Saya juga harus minta pendapat gitu. dari Bang Jamada. Makanya Monggo. kadang-kadang harus korek dong. Bang Jamada, monggo. Saya ini marah juga sama Husinuddin. Baik, Bapak ini Saya ini marah juga sama Husinuddin. Ayo Bang Ahmad Husinuddin, pertanggungjawabkan konferensi persmu yang lebay itu di depan Polda, mengatakan bahwa kami rakyat Indonesia sudah meyakini ijazahnya Pak Jokowi itu palsu sebagaimana yang diyakini dan juga diteliti oleh Roy Suryo 99% dan juga Rismon 11 triliun. Wah, dia jebak mereka berdua. pertanyaannya apa? Jadi saya nggak konsen. Udah kacau balau nih kayaknya. Bicara mengenai Apalagi Bung Andi ketawain saya terus. Oke, berarti segmen ini Pertanyaan gilirannya diulang Bang nih. Jamada sama Bang Andi Aswan ya. Oke, Bang mengenai Andi tadi Aswan. Kemudian melihat kalau penahanan itu tidak dilakukan, boleh dong mengevaluasi status tersangka. Artinya mediasi pihak tersangka dengan pihak Polda. Ini dipelintir. Betul. Dibilang mau damai sama Jokowi, sama teman-temannya
Refli yang ngaku pengacara profesional hebat, gagal bahasa. Ini menarik juga. Aduh, Bang Refli ya, abis ini ya. Saya luruskan ini dulu. Ya. Jadi ini kan saya yang lempar ini. Memperbincangkan sesuatu yang Anda Ya, hadir nggak? Niat saya itu. ya, oke. Oke. Jadi ini melanjutkan proses mediasi pasca Roy Surya Tifa tidak ditahan. Tidak dalam rangka mediasi dengan Jokowi. Oke. Tidak masuk ke ranah hukum. Oke. Saya tidak masuk di situ. Pertama, bukan pengacara. Bukan siapa-siapa. Saya sebagai orang yang mengkritisi saja, ikut mencoba menawarkan. Kalau mau argumentasi saya bilang begini. Saya tanya seluruh pakar hukum. Bagaimana penyelesaian bunuh-bunuhan ribuan orang di Maluku sana? Pidana, perdata. Di Aku bukan Papua, pakar hukum. di Aceh, Pidana. ya kan? Pidana bang. 98. Pemerkosaan. Mana pengadilan itu? Yang hebat pengacara, yang hebat masalah perdata analisa atau analisa pidana, atau jalan hikmat kebijaksanaan. Artinya apa? Ahmad Khozinuddin, lo dengar ini nasihat dari Habib Faisal As-Sagaf kepada lo. Tapi susah sih, lo memang suka mau kasih berantem anak bangsa Indonesia. Yang suka kasih berantem anak bangsa Indonesia itu adalah Ahmad Khozinuddin. Karena dia memang bukan bangsa Indonesia yang utuh mencintai Pancasila. Dia ini Hizbut Tahrir. Ayah. Di atas seluruh tafsir hukum itu ada namanya political will. Apalagi kasus itu sudah menyentuh aktor-aktor besar di lingkar kekuasaan. Melibatkan nama Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Melibatkan Insinyur Joko Widodo. Sebagai Presiden ke-7. Ini kita dari luar melihat tanpa mengintervensi para kerja pengacara. Jadi boleh dong publik saya berbicara di luar perundingan hukum itu. Tetapi karena kawan-kawan ini memframing sebagai pejuang keadilan yang hanya pada kasus ijazah palsu, kemudian siapapun yang tidak mendukung dianggap mengkhianati. Ya, betul Bang Faisal. Betul ini. Lanjut Bang. Ini sangat munafik. Acara kemarin itu tidak hanya bicara Roy, ada 1.000 orang yang ditersangkakan, yang memiliki hak yang sama di dalam jebakan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Oke. Itu kan salah satu adalah Laras, siapa yang kemarin itu ponakan dari salah satu sahabat saya. Mary. Jadi ada 1.000 orang yang bermasalah terhadap ketidakadilan di Republik ini. Sekarang di penjara. Kenapa 3 orang ini dalam satu kasus mendominasi semua? 3 orang ini dalam satu kasus mau mendominasi. Itu ya, framing yang mereka buat memang jahat betul ya. Jahat. Ya, kalian bertahan terus ya. Jadikan imamnya kalian itu mereka bertiga. Dan merasa kastanya mau didamaikan dengan Jokowi. Ucapan saya itu nggak ada soal Jokowi. Kalau tanya saya soal Jokowi, saya menunggu keputusan hukum. Saya nggak boleh main yakin atau percaya. Makanya 4 bulan ini saya diam. Ini bilang palsu, ini bilang asli. Boleh dong saya diam. Tapi saya mau Tifa, Roy Surya jangan dijerat karena motivasi politik. Nah, ini aku kritik kok Bang. Ya, nggak ada yang namanya Tifa, Roy dan juga Rismond itu dijerat karena motivasi politik. Ya, Abang jangan tutup mata juga dengan perbuatan teman-temannya Abang itu yang menghajar Pak Jokowi luar biasa, habis-habisan ya. Tuh ngeri Bang Faisal. Nggak ada motivasi politik. Semua itu adalah real, ada kejahatan yang mereka lakukan berupa fitnah, hinaan dan juga tindakan-tindakan yang merendahkan seorang Pak Jokowi. Anda sendiri kan bilang bukan kastanya itu untuk kemudian mau menghajar Pak Jokowi. Karena ada gangguan sistem hukum yang salah, kemudian ini masuk perangkap. Mereka sahabat saya. Pengacara yang baik itu bisa bertarung di jalur pengadilan. Dia juga melakukan jalur belakang untuk dalam rangka meyakinkan. Kalau kasus-kasus itu ada community, ada faktor-faktor sosial. Banyak kita lakukan di zaman Pak Timur Pradopo.
Oke. Tapi kalau datang dengan secara mediasi dalam konteks sosial politik, ada tanggung jawab negara, ada tanggung jawab melihat masa depan. Tapi kalau datang dengan semangat ideologi radikalisme, terorisme yang mengusung semangat-semangat kekerasan, maka dia tabrakan dengan semangat Pancasila. Guys, Anda tahu nggak pernyataan ini? Ini adalah pernyataan yang disampaikan Bang Faisal yang ditujukan kepada Ahmad Khozinuddin. Kalau datang semangatnya mengusung tema-tema terorisme, radikalisme, ya, yang anti Pancasila, yang sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Faisal, itu dia sebenarnya mau mengkritik kepada Ahmad Khozinuddin. Ya, karena dia tahu Hizbut Tahrir Indonesia dan juga mungkin sebagian besarnya ada Front Pembela Islam di situ. Ya, mulai terbongkar ya. Sila keempat itu jelas, hikmat kebijaksanaan. Masuk ke musyawarah untuk mencari mufakat. Mau contoh? Papua konflik damai, Aceh konflik damai. Baik. Ini dengan konflik damai. Bukan berarti saya mengarahkan Refli sama Andi damai. Saya nggak punya kapasitas. Apalagi mendamaikan. Informasinya banyak banget. Nanti sebentar. berikut Bang Udah lama Refli, sekali kami saya berikan ngomong. kesempatan Bang Refli di segmen Kamu berikut ya. terlalu jauh melihat Mendamaikan saya. pengacara, Betul. urusan yang menurut saya, maaf, Yang pengacara. sederhana. Ini kayaknya salah satu sumber Dengan Jokowi, masalahnya ya. mungkin Sama sekali headline tidak malam ada. ini ya. Jadi forum ini saya klarifikasi, posisi saya sebagai warga negara di ruang non-hukum. Ya, dan kamu salah melihat saya. Nah, Itu. tapi kalau Refli Harun dan kawan-kawan, kemudian ada manuver di tim reformasi Polri, itu ada perdebatan soal etika di sana. Ya. Kenapa? Mereka tidak diusir. Mereka tuh berunding dengan tim di dalam. Apakah masih mau duduk Sebenarnya diusir atau Bang. keluar tunggu? Dan saya tuh dialog sama Bang Refli. Mohon sedikit 1 menit kita putuskan. Tapi ini komunitas sumbu pendek. Komunitas sumbu pendek mampus loh. Semua mau berantem. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Ya. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau Ya, Anda harus klarifikasi itu ke slotnya publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta Kenapa saya mengatakan sama. Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi? Saya punya barang bukti. Anda WA saya. Mau saya buka? Sal, Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu main salah. kayak preman. Totally incorrect. Incorrect Anda itu. Preman Oke, kan. oke. Allahu baik. Akbar. Baik. Ya, saya jelaskan ini biar Kamu biar undang Anda. saya di Jeda situ, sesaat ada ya, pejabat Bang Faisal, negara, Bang kita Refli. mau bersedia Baik. untuk menyelesaikan Pemirsa Indonesia masalah, kita Anda segera buat kembali sesaat lagi, manuver. tetaplah bersama kami. Dulu silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Baik. Waduh. Terima kasih Bapak-bapak. Andi Terima kasih ketawa-ketawa. Bapak-bapak. Macam mana? Baik. Tidak boleh kamu main-main di sini. Bang Faisal tahan dulu. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. Tolong ya. Kamu jangan ini. Bang Faisal tahan dulu. Klarifikasi sekarang di luar sana. Bang Bukan, saya mau bicara hal yang Kalau kamu ini gentle, kok. kamu komunikasi di luar sana. mulai Bang nggak Faisal adil, ketika kan? tadi mulai tidak Oke, adil. Baik. Kita ini mau adil Ketika apa tadi nggak sih? mengalamatkan Dialog saya apa sebagai seorang Kita mediator, mau saya berikan berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik, Saya Bang tidak Refli. Ya, oke. Let's Anda go, klarifikasi Bang dulu. Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Khozinuddin, Ahmad Khozinuddin. Ahmad Mulai Khozinuddin perang. itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismon serta 5 orang lainnya dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Ya, bela-bela si Saya Tifa hanya ya. teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek, apakah saya pengacara di antara satu itu? Yang ketiga, Anda memutuskan keluar dari forum itu mewakili siapa? itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang 3. Udah, jangan dipotong. Kalau kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Jangan Sal. dipelintir. Sal. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mananya. Jadi ya, Aku no comment ya. saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Khozinuddin Refli Harun.
Kenapa? Mampus kau, Karena Hozinuddin. dalam Saya percakapan. pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, Saya silakan, nggak mau silakan, bicara Sal. sama orang bohong saya. Silakan pamit Sal. Saya Silakan, punya bukti-bukti silakan, saya. silakan Itu pamit hak Sal. Anda, Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Aku klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. kita nih mau adil nggak minta bersih? forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Ya Faisal. dengarkan. Allah Bicara bahwa pertontonkan. kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan Loh, kawan-kawan. itu sikap masa. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau jelaskan. Perbuatan Bang Refil itu Atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi disinformasi. Saya dituduh macam-macam, dituduh pengkhianat dan Sal, gini aja ya. Anda suka atau tidak suka, saya mau undangan dengar. ini. Baik. Saya Bang mau Faisal, sebentar jelaskan. ya, Bang Faisal sebentar. Kamu kembali ke undangan itu. Itu bukan soal. Loh, ini presenternya ini Sal. Kok aneh sekali Anda ini? Gak usah bentak saya. Iya, Anda mentak saya juga. Tahan dulu. Oke, Baik. Oke, tahan. Oke, Bang Revi silakan. Oke. Ya. Jadi ketika Hozinuddin bicara mengenai menolak mediasi, ya ini saksinya. Saya termasuk orang yang menyayangkannya. Bahkan saya memanggil Pak Taufik sebagai leading lawyernya dari Solo. Saya panggil Gerombolan kalian itu. yang leading lawyernya di kubunya Abraham Samad, Petrus Celestinus. Saya bilang ini gimana? Kok orang ngomong begitu? Apakah dia sudah tanyakan kepada prinsipal? Mulai tidak Kalau prinsipal itu kompak. menolak mediasi dengan Jokowi dan lain sebagainya. Mulai Jadi kalau tidak Anda bicara kompak. digoreng, Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun sayang. Ya. Tukang gorengnya namanya Ahmad Hozinuddin. Ya. Dia Andi tukang ketawa. gorengnya. Anda dengarkan sendiri. Nah, tegurlah. Loh, Kalau saya sebentar ada di dulu, posisi sebentar ini, dulu. Saya akan bela Anda. Sebentar. Kita dalam persiapan menegur, tapi yang berhak menegur kan dia, bukan saya. Kan saya bukan lawyernya. Nah, dia bicara, tiba-tiba bicara mengenai bukan hanya Faisal Assegaf yang dia singgung, Refli Harun dia juga singgung, tapi dia tidak sebut nama. Ada yang mengaku sebagai juru bicara dan lain sebagainya. Enggak, bohong itu semua gini. Anda dengarkan, ya kan? Lalu kemudian dia juga bicara tentang mengenai reformasi dan lain sebagainya. Makanya saya bilang tugas seorang lawyer itu adalah dua, ya kan? Satu, dia harus meringankan kliennya. Kalau yang kedua, Hozinuddin. yang pertama tidak bisa, yaitu Betul itu Ahmad Hozinuddin, bahwa tidak perlu kemudian ada mediasi, kita tarung terus. Ya buktikan kenapa Refli Harun dan kawan-kawan termasuk Faisal Assegaf ini ketakutan. Biarin aja tarung gitu kan, kalian mau mengungkapkan kebenaran ya. Namanya juga penelitian kan gitu, tarung aja. tugas the main job is the lawyer is how to save the client. Jadi kalau Anda berbicara, saya bilang, Hozinuddin hanya memang dia. spesialis Anda ini penjarakan harus bisa klien. bedakan bicara sebagai aktivis, bicara sebagai lawyer, bicara sebagai pengamat, atau bicara sebagai awam, orang biasa. Dia dalam kapasitas sebagai lawyer, dia harus tanya dulu dong, apakah kliennya setuju atau tidak dengan ucapan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yuk, Memang kalau kelihatannya Anda Roy mau Suryo sama semarah Rismon saya, itu stres, guys. ya, ayo kita sama-sama. Saya sangat marah. Iya, makanya. Tidak ada maaf. Iya. Tidak ada maaf. Enggak peduli saya mau Anda mau apa enggak. Anda sekarang, Enggak. saya minta sedikit saja. Oke. Saya minta di forum ini, Ya. saya mau lihat solidaritas Anda sama ke saya. Karena Anda keluarkan solidaritas. Iya. Berarti saya yang ditinggalin di forum itu bagaimana? Oke. Bukan solidaritas. Bu, ya. Itu bahasa itu berbahaya. Ya, tidak pernah menolak mediasi. Anda mengatakan dari tadi Anda dan teman-teman. Judulnya. Oh iya, sudahlah nih kalau judul Saya kesalahan bilang kita. tadi ini kayaknya Enggak, saya Oh enggak mau sudah. Jadi saya bilang, Anda menyampaikan, Iya. memang kita Iya. diundang untuk menyampaikan pendapat pribadi-pribadi. Iya. Tidak dalam konteks mengusung kepentingan Roy dan kawan-kawan. Iya. Ada 1.000 orang. Udah, iya. Dijadikan tersangka. Iya. Kita perjuangkan mereka juga. Iya, sekarang pertanyaannya, apakah saya kemudian mengkhususkan itu? Kan enggak, saya memberikan tema semuanya kan. Ada gini, maksud saya jangan one-on-one dengan Anda nanya apa ke saya? Ketika dia ngomong panjang lebar, saya nggak pernah motong, tapi Panjang begitu, itu. oke. ya makanya Bang Faisal, monggo. Apalagi mau Din? Nah, karena itu saya bilang
Mau lihat? Nggak bisa, tidak bisa Faisal, begitu. tar dulu. Nggak apa-apa kalau Lihat Faisal WA-nya. pulang nggak apa-apa lah. Itu daripada mengganggu terus gitu. Oh, jangan, bahasa-bahasa mengganggu itu bahaya. Enggak, kan Saya pulang mengganggu dan omongan Anda saya. mau Saya menggoreng setiap saya mau ngomong, Gaya Anda potong Gaya gitu. Anda menggoreng. Oke, diam ya. Oke. Ya. Nah, Oke, Mbak oke. Refli. Silakan. Karena itu saya Mampus Refli mengatakan Harun. kita itu harus membedakan apakah kita itu seorang aktivis ataukah seorang lawyer. Kalau seorang aktivis Anda mau melawan Jokowi, ya kan? Silahkan. Masa kita harus buka di media? Ya, kalau Anda mau melawan Jokowi, silahkan. Tetapi kalau Anda seorang lawyer, Anda harus mengupayakan bagaimana Anda save your client. Saya berpidato ketika ada mimbar itu. Saya mengatakan begini, sekali-sekali jangan lawyer bilang klien kami siap ditahan. Saya bilang bodoh. Penjara itu buat orang penjahat, bukan untuk orang yang kritis. Karena itu tidak bisa, saya bilang. Nah, memang Jangan penjahat ditahan. kok. Kenapa? Bukan kritis. Sadar. Lah, yang namanya Roy Suryo itu jauh lebih produktif kalau dia tidak ditahan. Saya mengatakan itu bukan hanya pada malam itu saja, tetapi sehari setelah dia dinyatakan. Tapi orang-orangmu itu penjahat, Bang Refli, ya. Penjahat, kalian juga penjahat, suka ngeles, suka hina orang, fitnah. Nggak ada kritis, bukan seperti itu. Kritis itu by data. Kalau yang kalian bilang data, ya data harus juga benar. Kalau datanya cuma dicocok-cocok logikan, itu kan jahat. Setelah dia dinyatakan sebagai tersangka, langsung umum. Anda bisa lihat pidato saya pada waktu itu. Satu-satunya orang yang pada waktu itu mengatakan, enak aja kalian ngomong-ngomong. Kalian ngomong apapun nggak ada konsekuensinya. Benar nggak? Andi Aswan ngomong apapun nggak ada konsekuensi. Saya ngomong apapun nggak ada konsekuensi. Faisal ngomong nggak ada konsekuensi. Tapi konsekuensi itu ada di tersangka. Semakin ditumbuk begini, maka tersangka yang akan menghadapi konsekuensinya. Kan begitu? Kapok, siapa suruh Makanya jadi saya penjahat? bilang, enak aja kami siap. Jangan sekali-sekali lawyer bilang klien kami siap ditahan. Jangan sekali-sekali. Ya, Yang benar tersangka juga adalah sering bilang siap klien ditangkap tidak kok. adalah alasan untuk menahan klien kami. Iva Roy Rismond sering bilang kok kami rela ditangkap, nggak apa-apa kami cuma berarti mengakui memang salah. Kalian lihat sendiri bagaimana Refli Harun si profesor ngeles langsung dibabat habis oleh Bang Faisal Assegaf. Bagaimana komentar kalian? Langsung saja, aku no comment. Saya Bang Bill, Offside. Kami di tempat ini untuk menyatakan sikap perlawanan terhadap tirani kekuasaan di mana pemerintah sampai hari ini saudara-saudari sekalian, hari demi hari sudah kita lalui dalam kesuraman. Kini tiba masa bagi kita untuk turun ke jalan. Negara tidak kunjung berhasil menyelesaikan segala kejadian demi kejadian. Anak-anak buruh makin terpuruk. Kaum nelayan setengah hati melaut, sementara para petani lesu karena gagal panen. Kini tiba masa panggilan kaum jelata. Tangis renta ibu tua, kabar buruk telah melanda. Ribuan tangisan menyeruak bagai perang. Jutaan kaum yang lama miskin papa lagi susah. Di manakah nurani mereka yang katanya cintai rakyatnya? Selongsong peluru, bunyi senapan menderu. Anak bangsa pun tersungkur, diperangi alat tempur. Seragam yang digunakan menjadi pengkhianatan. Rakyatku yang malang hingga pagi kan menjelang. Kami turun ke jalan
kaum jelata berteriak karena kesulitan mendera, sementara para elit jumawa berebut kuasa. Kawan, sahabat, satukan langkah dan genggaman kita. Kepalkan tinjumu ke awan, dan mari kita hadapi segala bentuk pengkhianatan dari mereka, para pemangku kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat miskin kota dan desa. Merdeka! Terimalah pengorbananku, doakan aku berjuang, relakan jika tak pulang.